terus untuk menghujat, mengolok-olok wakil presiden. Jadi kita mesti bayangkan bahwa ada semacam aura pendisiplinan atau aura kekuasaan, sebetulnya aura hegemoni yang sedang diedarkan di dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil tuh. Hal yang memungkinkan kita masuk dalam satu, saya terangkan tadi itu pendisiplinan, karena di dalam seminggu ini saya udah 2 kali ditolak oleh universitas tuh. Panitia di Aceh, di Medan memberitahu bahwa saya, diskusi yang udah dirancang hampir 2 minggu akhirnya dibatalkan karena tidak diizinkan rektor tuh di Medan itu. Di Malang juga begitu tuh, harusnya saya bicara di Malang tapi rektor tidak mengizinkan. Saya bicara di Universitas Brawijaya apa. Jadi saya dapat pemberitahuan itu tentu dari kalangan mahasiswa atau kalangan dosen yang sebetulnya membocorkan apa yang terjadi di dalam kehidupan akademis kita. Kita mau balik pada tema kita itu, bahwa mulai ada pengendalian, mulai ada pendisiplinan masyarakat. Demikian juga kita bisa pakai tema yang sama apa yang dilakukan di partai politik, dan pendisiplinan itu dimulai oleh mereka yang menghendaki supaya tidak boleh ada yang beredar tanpa kendali DPP, tanpa kendali bahkan koalisi partai misalnya kan. Jadi kita ada di dalam kesulitan untuk melihat apakah demokrasi bisa tumbuh kalau disciplinary society ini makin lama makin meluas. Sama seperti meluasnya market ekonomi yang merangsek ke wilayah masyarakat, merangsek ke wilayah public sphere itu, berubah menjadi market society. Jadi bayangkan misalnya kita ada di dalam 2 kepungan disciplinary society, masyarakat yang didisiplinkan, dan market society, yaitu masyarakat yang dipaksa untuk masuk di dalam ukuran-ukuran pasar. Itu pasti akan menimbulkan reaksi, karena kita tidak merancang negeri ini untuk kembali diketatkan melalui prinsip-prinsip otoritarianisme atau bahkan kolonialisme. Ini sebetulnya ada kolonialisme baru tuh, yaitu negara masuk mengkoloni wilayah-wilayah masyarakat sipil. Jadi ada bolak-balik tadi menyebut soal pola-pola pengendalian ya. Kalau pola pengendalian semacam ini diperluas dengan pengendalian terhadap sifat kritis di kalangan masyarakat, ini kan bukan tidak mungkin akan meluas semacam itu ya. Apakah tidak sangat berbahaya gitu, Bung Rocky? Apalagi kan masyarakat kita ini sekarang sedang menghadapi tekanan hidup yang makin berat, ekonomi juga yang makin malah lebih berat lagi. Padahal sikap kritis itu kita bisa lihat kan sebagai semacam katarsis gitu bagi publik, bagi rakyat dalam menghadapi hidup sehari-hari yang makin berat itu. Pengawasan berlanjut rupanya, apalagi kalau terjadi semacam